Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi modul ajar pendidikan anak usia dini pada kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi perencanaan pembelajaran ini menggunakan pendekatan mendalam atau deep learning. Seperti biasa, untuk kerangka modul ajar yang pertama pasti akan menjelaskan mengenai identitas ya. Siapa penulisnya, boleh juga diganti dengan nama gurunya ya. Terus asal sekolahnya, dibuat fase yaitu fondasi di sini ya, karena di fase TK itu adalah fase fondasi. Selanjutnya untuk jenjang atau kelas dibuat apakah itu kelompok A, apakah kelompok B, ataupun kelompok RA ataupun KB. Silakan dibuat jenjang atau kelasnya sesuai dengan yang teman-teman buat ya untuk dirancang di kurikulumnya. Selanjutnya untuk model pembelajaran, nah model pembelajaran ini kan banyak jenisnya ya. Ada model pembelajaran area, ada model pembelajaran sudut, ada model pembelajaran kelompok, dan ada model pembelajaran klasikal. Nah teman-teman bebas memilih model pembelajaran mana yang menjadi fokus di kurikulum teman-teman semuanya ya. Kalau memang menggunakan model sentra, sentra berarti ya silakan sentra apa? Karena sentra juga banyak jenisnya ya, yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai topik dan subtopik ya, atau tema dan subtema. Untuk topik dan subtopik ini bisa teman-teman kaji, disesuaikan dengan kurikulum ya, yang ada di bab 5 ya. Nanti silakan disesuaikan. Selanjutnya untuk semester tentunya nanti teman-teman sesuai dengan pembagian dengan kelompok ya, apakah nanti akan masuk di semester 1 ataupun di semester 2. Selanjutnya minggu ke ini nanti silakan juga melihat kembali ke kurikulum yang sudah teman-teman rancang di kelompok, apakah nanti akan masuk di minggu 1, 2, 3 atau 4. Dilihat di kalender akademiknya, boleh juga dilihat di bab 5-nya. Selanjutnya untuk bulan juga sama ya, ditentukan di bab 4 ataupun bab 5 yang ada di kurikulum, nanti di perencanaannya disesuaikan. Selanjutnya untuk alokasi waktu juga sama, nanti tinggal menyesuaikan apa yang sudah dirancang di kurikulum. Terus jumlah anak, nah jumlah anaknya bebas teman-teman mau apakah ada 10, 15, karena kan minimal jumlah anak itu nggak boleh lebih dari 20 ya. Jadi harus 15 ke bawah. 15 pun standar nasionalnya itu dipegang oleh 2 orang guru ya. Jadi satu guru itu cukup 10 anak. 10 sampai 12 anak. Kalau udah 15 itu harus ada guru bantu dalam satu kelas tersebut. Oke, setelah lanjut dari identitas ya, teman-teman silakan membuat identifikasi poin A-nya ya. Dimulai dari identifikasi peserta didik seperti apa, terus materi pembelajarannya. Nah, materi pembelajaran ini bisa teman-teman kaji dari bab 6-nya ya, di bab 6 kurikulum. Terus dimensi profil lulusannya terintegrasi dengan dimensi yang mana nih? Apakah DPL 1, apakah DPL 2, 3, 4, dan sampai dengan DPL 8. Nanti disesuaikan saja di contreng ya. Nah, kita kaji ya dari peserta didik. Nah, kalau di sini dikajinya adalah anak usia dini 45 tahun memiliki pengetahuan awal tentang nama dan anggota keluarga, menunjukkan minat tinggi dalam aktivitas bermain dan berinteraksi. Berasal dari latar belakang sosial budaya yang beragam, memerlukan lingkungan yang aman untuk mengekspresikan diri, memiliki, memiliki rentang perhatian pendek namun antusias dalam eksplorasi, dan membutuhkan pengalaman belajar yang konkret dan menyenangkan ya. Nah, untuk identifikasi peserta didik ini boleh nih diambil nanti dari indikator bagaimana STPPA anak di usia 45 tahun ya. Selanjutnya untuk materi pembelajaran, teman-teman bisa ambil dari bab 5. Nah, kalau di sini contohnya nih, materi pembelajarannya yaitu materi identitas diri ya, yang mencakup pengetahuan esensial seperti nama, umur, alamat, anggota keluarga. Dan ada juga pengetahuan aplikatif seperti cara memperkenalkan diri, terus berinteraksi dengan orang lain, dan pengetahuan nilai dan karakter, percaya diri, kemandirian, sopan santun.
Materi ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari anak, memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia 4-5 tahun, dan terintegrasi dengan pengembangan karakter serta nilai-nilai moral. Nah, materi pelajaran ini bisa teman-teman ambil di bab 5 ya, pada materi atau cakupan pembelajaran ya. Atau muatan pembelajaran juga boleh. Nah, selanjutnya ada dimensi profil lulusan. Nah, ini diintegrasikan saja dari materi pembelajaran ini yang mana lebih dominan nanti ya. Apakah ke DPL 1 materi ini ataukah ke DPL 2 juga, apakah ke DPL 3 ataupun sampai dengan DPL 4 ya. Yang mana terintegrasi ya silakan dicontreng di sini. Masuk ke bagian B, kerangka dasarnya ya. Untuk perencanaan pembelajaran modul ajar, di sini ada desain pembelajaran ya. Untuk di desain pembelajaran itu terdapat capaian pembelajaran, ada lintas disiplin ilmu, terus ada TP atau tujuan pembelajaran, ada topik pembelajaran dan praktik pedagogisnya, selanjutnya ada kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Oke, kita kaji satu-satu dari CP ya, capaian pembelajaran. Nah, untuk CP ini, teman-teman silakan nih memasukkan CP apa saja yang akan dikaji di topik ataupun subtopik pada hari ini ya. Nah, kalau di sini kan ada CP jati diri ya, anak memahami identitas diri yang terbentuk oleh ragam minat, kebutuhan, dan karakteristik gender, agama, dan sosial budaya. Jika memang dia menggunakan CP jati diri. Nah, ini teman-teman bisa lihat di dalam bab 5 ya. Sesuaikan dengan temanya apa, CP-nya apa yang sudah dirancang sebelumnya di bab 5. Begitu juga mungkin ada dua CP di jati diri yang digunakan nih, silakan. Apakah misalnya ada CP literasi dan STEAM digunakan juga pada hari ini atau pada tema ataupun subtema pada semester ini misalnya ya, CP apa ya silakan dimasukkan ya. Jadi tidak hanya jati diri di sini tapi bisa juga seperti CP literasi dan STEAM jika memang digunakan untuk di minggu ini kayak gitu. Selanjutnya masuk ke poin lintas disiplin ilmu ya. Nah, untuk lintas disiplin ilmu, teman-teman bisa mengkaji nih ya. Dari materi ini, kira-kira ilmu apa saja yang bisa terintegrasi. Nah, misalnya di sini nih, ada pendidikan karakter ya. Kenapa ada pendidikan karakter? Karena memang di materi pembelajaran ada pembahasan tentang pengembangan karakter serta nilai-nilai moralnya ya. Terus ada juga seni dan kreativitas. Nah, kita kaji nih, ada nggak kegiatan yang berkaitan seni di sini? Kayak gitu, ya. Nanti teman-teman bisa meng, ibaratnya tuh lebih ke mengkaji atau mengelompokkan materi pembelajaran ini berdasarkan lintas disiplin ilmu apa saja yang akan terkait nantinya ya pada topik pembelajaran ini. Selanjutnya masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran teman-teman bisa lihat di bab 5-nya ya, bab 5 yang sudah teman-teman rancang kurikulumnya, baik dari CP, TP, dan ATP. Nah, itu silakan tinggal copy pastekan saja ya di sini, sesuai dengan apa yang sudah kelompok rancang. Selanjutnya juga ada topik pembelajaran ya. Topik pembelajaran tentunya ini berkaitan dengan tema dan subtema ya, teman-teman ya. Silakan disesuaikan yang sudah dirancang sebelumnya di bab 5 dan 6 ya. Selanjutnya praktik pedagogis. Nah, praktik pedagogis itu artinya bagaimana praktik pendidikannya ya, ilmu pendidikannya yang akan dilakukan pada saat pembelajaran. Nah, kalau di sini isinya mengenai pembelajaran berbasis bermain tentunya ya. Terus ada pembelajaran berbasis proyek sederhana, ada pembelajaran kolaboratif melalui aktivitas kelompok. Selanjutnya ada pembelajaran eksploratif dengan pendekatan inquiry. Di kerangka selanjutnya ada kemitraan pembelajaran. Nah, teman-teman boleh mengkaitkan apakah ada mitranya. Kalau memang ini adalah modul ajar yang berkaitan nantinya ada puncak tema, ya silakan kemitraan pembelajaran nanti dengan lingkungan apa? Apakah dengan lingkungan luar sekolah, dengan misalnya
komunitas sekitar sekolah misalnya, atau boleh juga ke dinas pendidikan. Kalau memang nanti bakalan kunjungan ke dinas pendidikan atau ke dinas sosial misalnya. Nanti silakan dirancang, sesuaikan dengan apa yang sudah teman-teman rancang di kalender pendidikannya. Nanti bakal kerja sama kemana saja, kayak gitu. Nah, kalau di sini misalnya lingkungan sekolah ya, tentunya ada guru kelas, kepala sekolah, guru pendamping. Selanjutnya ada masyarakat ya, orang tua sebagai narasumber tentang keluarga, kakek nenek yang bisa bercerita. Selanjutnya ada juga lingkungan luar sekolah ya, seperti komunitas sekitar sekolah untuk sharing pengalaman kayak gitu. Kalau memang sudah ada tujuannya, misalnya mau lihat ke dinas kesehatan ya, karena mungkin mau ke rumah sakit ya silakan. Berarti kemitraan pembelajaran untuk di lingkungan luar sekolah yaitu dinas pendidikan, dinas kesehatan Kota Palembang misalnya ya, dibuat di sini. Selanjutnya untuk lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini terdiri dari tiga jenis ya teman-teman ya. Ada ruang fisik, ada ruang virtual, ada budaya belajar. Nah, teman-teman silakan mengkaji dengan sedetail mungkin seperti apa nanti lingkungan belajarnya. Misalnya di ruang fisik ya. Di sini ada area bermain yang fleksibel, terus ada sudut seni dan kreativitas, ada area bercerita dengan sharing circle, ada display area untuk memamerkan karya anak ya misalnya. Terus ada ruang virtual juga. Ruang virtual itu apa sih? Misalnya yang kalian buat itu adalah video cerita interaktif pada saat pengenalan tema ini. Terus ada juga musik dan lagu digital ya. Selanjutnya ada dokumentasi pembelajaran menggunakan digital. Selanjutnya lingkungan pembelajaran budaya belajar. Nah, seperti apa nanti dalam menciptakan budaya belajar? Misalnya menciptakan atmosfer saling menghargai, terus ada keamanan emosional, terus ada kebebasan berekspresi dan eksplorasi tanpa takut salah ya. Oke, selanjutnya ada di kerangka untuk pemanfaatan digital ya. Nah, untuk pemanfaatan digital ini, teman-teman silakan mempersiapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, asesmen sampai dengan dukungan media ajar ya yang akan kita terapkan di kelas ya. Misalnya pada saat perencanaan teman-teman mempersiapkan video cerita dan lagu digital ya sebagai aplikasi dokumentasi dan pembelajaran ya dalam mengenalkan tema. Dijelaskan, boleh. Misalnya video digital ini tentang apa? Apakah tentang misalnya si kancil yang nakal ya, ada dokumentasi video misalnya ya. Jadi anak melihat video tersebut bersama-sama misalnya ya. Terus ada juga di pelaksanaan ya video interaktif, misalnya ayo berkenalan. Jadi musik latar untuk aktivitas dan ada dokumentasi foto dan video proses pembelajaran selama pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung. Jadi melibatkan digital ya. Selanjutnya untuk asesmen juga sama ya. Misalnya menggunakan portofolio digital ya, karya anak. Jadi karya anak itu tadi difoto terus dikumpulkan sehingga nanti menjadi portofolio di akhir semester ya. Bisa terlihat nanti perkembangan anak seperti apa kemajuan perkembangannya. Bisa juga dengan selain foto ada juga rekaman video ya. Misalnya rekaman video presentasi sederhana anak, misalnya dia ketika dia menjelaskan apa yang sudah dia gambar atau apa yang sudah dia lukis. Jadi diminta anak untuk menceritakan kembali di depan teman-temannya. Itu untuk asesmen ya. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan asesmen ini dalam bentuk video ya ataupun foto. Selanjutnya ada juga dukungan media ajar digital ya yang tersedia melalui misalnya teman-teman ingin mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan ya. Jadi ada video kayak gitu. Boleh teman-teman masukkan dalam satu Google Drive ya. Nanti misalnya teman-teman nggak bisa ngajar pada hari itu, boleh nanti siapa yang menggantikan teman-teman. Jadi bahan ajarnya sudah siap semua. Jadi bisa masukkan dalam satu Google Drive bahan ajarnya nanti. Bisa juga nanti kalau teman-teman mau dalam membentuk barcode, ya boleh nanti siapapun yang menggantikan teman-teman yang mengajar nanti menjadi guru ya. Jadi bisa mengakses materi-materi apa saja yang akan diajarkan pada hari itu. Jadi fungsinya ada perencanaan pembelajaran ini itu tadi ya, selain bisa mempermudah kita dalam melaksanakan pembelajaran, juga misalnya kalau kita ada kendala sebagai seorang guru, misalnya tidak bisa masuk ataupun sakit, jadi ada
penggantinya nanti. Oke, kerangka selanjutnya di poin C itu adanya pengalaman belajar ya teman-teman ya. Nah, pengalaman belajar ini mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dari langkah-langkah pembelajaran awal ya, yang tentunya akan melibatkan deep learning, yaitu pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ya. Atau mindful, meaningful, atau dan joyful ya teman-teman ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Misalnya pembukaan dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik ya sebelum memasuki inti pembelajaran. Nah, kegiatan dalam tahap ini meliputi orientasi yang bermakna seperti persepsi dan kontekstual dan motivasi yang menggembirakan. Yang pertama, ketika masuk kelas tentunya adanya salam dan doa ya dengan penuh perhatian dan kesadaran. Terus yang kedua ada teknik pemusatan atau konsentrasi ya. Bisa duduk seperti katak yang tenang, ataupun bisa juga rasakan nafas masuk dan keluar ya. Jadi ajak anak untuk rileks terlebih dahulu ketika sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga bisa juga dengan lagu Selamat Datang yang menyebutkan nama setiap anak misalnya ya. Ada juga video cerita, misalnya ayo berkenalan dengan pertanyaan yang reflektif. Yang kelima, menghubungkan cerita dengan pengalaman nyata anak. Misalnya, siapa yang pernah bertemu teman baru, kayak gitu ya, ketika ingin memulai kelas di tema yang baru ya. Terus yang keenam membangun ekspektasi positif ya. Misalnya seperti ini. Hari ini kita akan belajar hal istimewa tentang diri kita. Jadi kita tuh sudah ada hal yang positif dulu nih agar anak lebih semangat dalam belajarnya dan mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai nantinya ya. Terus pada kegiatan inti, nah pada tahap ini anak aktif ya terlibat dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Jadi guru di sini itu menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan atau mindful, meaningful dan joyful ya deep learning di sini. Ya, tujuannya untuk apa? Agar si tujuan pembelajaran kita yang sudah kita rancang sebelumnya di kurikulum itu bisa tercapai ya, teman-teman ya. Oke, di sini penjabaran secara lebih rinci lagi ya mengenai kegiatan pembelajaran dalam dalam sebuah topik ya atau tema ya. Misalnya di sini ada hari satu, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, lima, enam ya teman-teman ya. Jadi modul ajar ini sudah dirancang untuk 1 minggu ya. Di satu tema untuk 1 minggu. Nah, teman-teman silakan nih dirancang. Nah, tentunya dari kegiatan ini ya, kita bisa membagikan apakah ini termasuk kegiatan yang mana kegiatan meaningful, mindful, ataupun joyful ya. Pada saat kegiatan inti, biasanya rata-rata kegiatannya itu meaningful dan mindful atau penuh kesadaran dan bermakna bagi anak. Hendaknya ketika kita menggambarkan pembelajaran itu ya seperti itu. Jadi harus ada penuh kesadaran anak mengikuti pembelajaran itu dan harus bermakna bagi anak ketika dia mengikuti pembelajaran yang kita sudah rancang. Oke, untuk hari pertama ya, untuk kegiatannya di sini terdiri dari satu, dua, dan tiga ya. Ada 3 kegiatan untuk hari pertama. Di sini misalnya kegiatannya membuat boneka jari keluarga ya, dengan penuh berkesadaran dan bermakna ya. Alat dan bahannya boleh dijelaskan apa saja yang digunakan. Terus bagaimana cara membuatnya. Jadi membuat boneka jari ini minta anak yang membuatnya nanti ya teman-teman ya. Karena alat dan bahan sudah kita sediakan, jadi biarkan anak untuk mengeksplor alat dan bahan tersebut. Tentunya sudah ada salah satu bentuk contoh yang sudah kita
demonstrasikan kepada anak bagaimana cara membuat boneka jari keluarga ini. Ya, bisa juga teman-teman misalnya mengarahkan anak untuk membuat boneka jari keluarga ini berdasarkan jumlah anggota keluarga. Kalau misalnya jumlah anggota keluarga ada tiga, ya, misalnya ada bapak, ibu, dan anak, ya boleh buat tiga, gitu. Ya. Oke, nah kegiatan yang kedua ya, di sini kegiatan keduanya yaitu lingkaran nama ya, membuat lingkaran nama. Tentunya di kegiatan ini akan melibatkan mindful dan meaningful ya, menggembirakan tentunya dan adanya kolaborasi ya. Alat dan bahannya apa saja nih? Misalnya bola kecil ya. Terus cara bermainnya seperti apa? Anak-anak duduk membentuk lingkaran misalnya ya. Satu anak melempar bola ke anak lain sambil menyebutkan namanya sendiri. Jadi kan intinya ini masih pertemuan pertama nih di minggu pertama. Jadi izinkanlah anak untuk saling mengenal dulu antar temannya. Yang selanjutnya anak yang menangkap bola menyebutkan nama anak yang melempar ya. Terus lalu melempar kembali bola ini ke anak yang lain sampai dengan perkenalan selesai. Semua dapat giliran ya. Terus di kegiatan ketiga nih, di sini ada cerita berantai kegiatannya ya, kegiatan bermainnya. Tentunya melibatkan kegiatan yang bermakna dan adanya komunikasi antar anak ya. Alat dan bahan misalnya bola kecil ataupun boneka. Cara bermainnya anak-anak duduk melingkar, guru memulai cerita dan memperkenalkan sebuah karakter ya. Boleh nanti dilanjutkan seperti apa ceritanya. Dijabarkan di sini. Di kegiatan satu 2 3 seperti apa sih kegiatan yang akan dilakukan? Mulai dari nama kegiatannya apa, alat dan bahan, terus cara bermainnya. Ya, teman-teman ya. Begitu untuk menjabarkan atau mendetailkan ya uraian kegiatan baik dari hari pertama sampai dengan hari seterusnya dalam waktu 1 minggu mau belajar ini ya yang sudah dirancang ya teman-teman boleh kayak gitu ya jadi ingat di uraian kegiatan itu harus menjelaskan nama kegiatannya apa alat dan bahannya apa dan bagaimana cara langkah-langkah bermainnya ataupun cara bermainnya boleh dijelaskan begitu juga untuk kegiatan yang kedua ya masih disesuaikan dengan tema yang sama atau topik yang sama, namun kegiatan yang berbeda. Kayak gitu. Dibuat juga ada kegiatan satu, dua, dan tiga. Jadi minimal satu hari itu ada 3 kegiatan yang teman-teman bisa buka. Kayak gitu. Biar kegiatan yang bervariasi. Jika itu nantinya akan menggunakan model sentra ya teman-teman bisa teman-teman edit aja nanti ya misalnya di sini karena di situ adalah sentra seni ya ya silakan jadi semua kegiatan harus berkaitan dengan seni semua di sini jadi tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan misalnya kalistung karena kalistung nanti ada di sentra persiapan ya atau nanti mau membuat model area nanti ya, model pembelajaran model area. Berarti nanti silakan di sini di kegiatan satu ya, teman-teman buat model apa area apa di kegiatan satu ini. Misal kegiatan satu di area baca tulis misalnya ya. Terus di kegiatan dua area apa ya misalnya area tentang seni misalnya ya. Terus di kegiatan tiga area tentang bahasa ya. Boleh dibuat aja seperti ini. Kalau memang teman-teman akan merancang model ini adalah model pembelajaran ini adalah model area. Misalnya area seni ya di sini. Nah, tinggal buat aja di sini ya. Karena kan kalau area itu satu kelas terdapat beberapa area. Kalau dia sentra, karena di awal saya sudah menjelaskan ini adalah model sentra ya teman-teman ya. Berarti cukup satu sentra saja ya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi sentra apa. Karena kan dalam satu hari hanya ada satu sentra. Kayak gitu. Kalau dia model area, ya buat aja area. Apakah dia nanti adalah model pembelajaran sudut? Ya, silakan juga sama. Sudut apa nanti? Kayak gitu. Dijelaskan ya, teman-teman ya. Oke. Jadi, antara apa yang sudah teman-teman buat di identitas ini dan apa dari isinya itu semuanya harus sinkron ya.
Gitu juga untuk di materi pembelajarannya. Apa yang sudah dirancang di kurikulum, ya, dengan apa yang teman-teman rancang di materi pembelajaran di sini juga harus sinkron. Nanti ketahuan nih, kalau misalnya copas-copas aja tuh nanti bakalan ketahuan nanti kelihatan nggak nyambungnya. Ya. Oke, silakan dirancang sampai dengan pertemuan ke-6 ya. Biasanya modul ajar ini nanti akan menjelaskan untuk 1 minggu. Nah, misalnya kalau memang tema itu belum selesai, nanti bakalan dibuat lagi modul ajar yang keduanya dengan tema yang sama, kayak gitu. Kalau memang dalam satu topik ini lebih dari 1 minggu harinya ya. Oke, setelah teman-teman merancang detail kegiatan ya, dengan sedetail mungkin dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6, masuk ke kerangka penutup ya. Nah, di kegiatan penutup ini tentunya harus penuh kesadaran dan menggembirakan ya. Harus joyful ya. Ini pendekatan deep learning nih. Ya. Jadi tahap akhir ini dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan umpan balik ya teman-teman ya kegiatan penutup itu yang konstruktif kepada anak atas pengalaman belajar yang telah dia lakukan. Jadi mulai menyimpulkan pembelajaran dan anak terlibat dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya. Biasanya dilakukan duduk melingkar ya. Jadi setiap anak berbagi satu hal yang dipelajari hari ini dengan penuh kesadaran ya. Jadi kita tanyakan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan hari ini dengan duduk melingkar. Jadi bu gurunya nanti menanyakan satu-satu kepada anak ya. Kegiatan apa yang sudah dilakukan, terus apakah menyenangkan bagi anak, kayak gitu ya. Terus gerakan tubuh yang mengekspresikan perasaan hari ini. Boleh nanti ditambahkan gerakan-gerakan yang bisa mengekspresikan hari ini. Misalnya ya, senyum untuk tanda senang ya kegiatan yang sudah dilakukan hari ini. Ataupun sedih itu adalah gerakan untuk yang menandakan bahwa kegiatan pembelajaran yang teman-teman sudah rancang itu tidak menyenangkan bagi anak. Ya, itu kita juga penting harus menanyakan bagaimana perasaan anak pada saat belajar. Karena sebagai refleksi kita juga nantinya ya untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Selanjutnya juga ada penyimpulan bersama tentang keistimewaan setiap individu ya. Jadi nanti boleh hasil-hasil karyanya karya-karya yang sudah dilakukan pada saat kegiatan inti itu ulas kembali ya hasil-hasil belajarnya gitu. Dikasih semangat, dikasih motivasi pada saat mengulas hasil karya anak tersebut. Terus ada juga pratinjau ya, pembelajaran besok dikaji nih ya dengan menciptakan antusiasme. Misalnya anak-anak minggu depan atau hari Senin kita akan membahas materi tentang apa lagi. Misalnya kalau hari ini tentang binatang, mungkin di minggu depan sudah tema baru ya. Berarti kita akan membahas tema tentang misalnya tanaman, ya. Nanti boleh dikaji-kaji sedikit bagaimana sih antusiasme anak ketika membahas materi tentang tanaman, kayak gitu. Setelah itu semua sudah selesai, baru kita akan melakukan doa penutup dengan rasa syukur atas pembelajaran hari ini bahwa sudah selesai ya. Dan yang keenam, adanya apresiasi dan pelukan untuk setiap pencapaian pembelajaran anak ya. Ini adalah kegiatan penutup untuk di setiap harinya ya, di setiap kegiatan ya. Kalau di sini tadi ada kegiatan pembuka apa saja yang harus dilakukan sudah didetailkan ya. Nah, nanti ini untuk kegiatan inti hanya berubah di masing-masing harinya aja. Di kegiatan penutup juga masih sama ya yang dilakukan cuman 1 kali untuk di setiap per hari kegiatannya. Setelah itu masuk ke kerangka asesmen dan pembelajaran ya. Jadi asesmen ini merupakan satu kesatuan dengan perencanaan pembelajaran ya. Tidak dapat dipisahkan. Karena yang namanya perencanaan pembelajaran itu harus adanya nilai ya, agar kita mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam diri anak itu sudah tercapai atau belum, kayak gitu. Nah, untuk asesmen pada awal pembelajaran ya, biasanya dilakukan observasi kesiapan ya. Jadi dengan mengamati kesiapan emosional dan sosial anak saat memasuki kelas,
Terus dilakukan wawancara sederhana atau tanya jawab sederhana seperti siapa namamu, siapa yang ada di rumah untuk mengetahui pengetahuan awal. Tapi ini khusus untuk di tema diriku ya tadi ya. Tapi kalau dengan tema yang lain ya silakan disesuaikan pertanyaannya dengan tema tersebut. Ya. Terus bisa juga digunakan asesmen dengan checklist motorik ya. Bagaimana sih kemampuan dasar motorik halus anak dan kasarnya seperti apa? Apakah sudah terkoordinasi dengan baik atau belum? Nanti tinggal di checklist ya. Terus ada juga asesmen pada saat proses pembelajaran ya. Jadi guru itu selalu melakukan asesmen mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran ya. Nah, untuk di proses pembelajaran ini bisa menggunakan catatan anekdot, bisa menggunakan foto dokumentasi, ada observasi partisipasi, dan self-assessment sederhana ya. Nah, catatan anekdot itu seperti apa sih? Misalnya mendokumentasikan perkembangan harian anak dalam berinteraksi dan mengekspresikan diri. Nanti teman-teman boleh dicatat seperti apa ya. Nanti ada contoh formatnya setelah ini. Selanjutnya ada foto dokumentasi ya mengenai proses pembuatan karya, terus ekspresi wajah dan interaksi antar anaknya seperti apa. Terus yang ketiga ada observasi partisipasi, yaitu tingkat keterlibatan anak dalam setiap aktivitas. Dan ada self-assessment sederhana ya, bagaimana perasaanmu hari ini dengan emoji atau juga bisa dengan gambar ekspresi. Kayak gitu. Selanjutnya ada asesmen pada akhir pembelajaran. Bisa dilakukan dengan portofolio karya, ada juga mungkin nantinya ada presentasi sederhana, ada observasi holistik, dan menggunakan dokumentasi video. Nah, untuk portofolio karya, misalnya kumpulan hasil karya anak selama 6 pertemuan, beserta refleksi singkatnya seperti apa catatan singkatnya ya dari hasil karya tersebut. Terus ada juga presentasi sederhana ya, misalnya kemampuan anak memperkenalkan diri di depan teman-temannya seperti apa, sesuaikan aja dengan temanya ya. Terus observasi holistik, misalnya perkembangan dalam 5 dimensi profil lulusannya yang ditargetkan itu sudah tercapai belum. Selanjutnya ada dokumentasi video, ya, baik itu rekaman singkat anak saat bercerita ataupun tentang kegiatan apapun ya yang sudah dilakukan pada saat teman-teman mengembangkan kegiatan inti. Dan seperti biasa, di dalam perencanaan pembelajaran itu harus ada tanda tangan kepala sekolah sebagai pengesah bahwa perencanaan pembelajaran ini sudah disahkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala sekolah bahwa ini sudah dikoreksi kayak gitu ya, sudah sesuai dengan eh, kurikulum yang sudah dirancang oleh sekolah. Terus harus ada tanda tangan juga dari guru kelas. Nah, ini nanti silakan ditandatangani ya, dan namanya juga diisi nanti untuk teman-teman kembangkan di modul ajar masing-masing. Oke, ini gambaran asesmen secara rincinya ya tentang asesmen di TK ya menggunakan catatan anekdot. Nah, bagaimana sih catatan anekdot ini? Misalnya tadi untuk jenjang kelasnya ya. Ini tadi kan kelas A usia 4-5 tahun ya, teman-teman ya. Nah, untuk semesternya boleh diisi misalnya semester 1 minggu ke 1 karena tema tadi diriku ya. Nama guru kelasnya silakan ditulis. Nah, teman-teman silakan mencatat semua menganalisis bagaimana sih perilaku anak pada hari itu, pada kegiatan hari pertama ya. Misalnya nih ya, pada tanggal 10 bulan 7 karena ini adalah awal semester 2025. Nama anaknya siapa nih? Misalnya nama anaknya adalah Flora. Nah, kejadian apa sih yang teramati oleh Flora ini? Misalnya ya, teman-teman boleh membuat contohnya pada saat kegiatan intinya apa tadi? Salah satu membuat ini ya, hari pertama tadi membuat boneka jari ya. Nah, udah sesuaikan dengan kegiatannya. Jadi membuat asesmen itu juga nggak bisa asal-asalan ya. Jadi pada saat membuat misalnya ya boneka jari Flora menunjukkan perilaku tidak baik kepada temannya. Flora mengambil stik
es krim, ya misalnya ya, es krim yang sudah diambil oleh Tiko misalnya. Artinya kan di sini ada perilaku yang kurang bagus nih. Itu perlu dinilai ya teman-teman. Makanya guru itu harus benar-benar detail dalam mengamati setiap perkembangan anak. Nah, itu semuanya di asesmen nanti. Namun, Flora sudah mampu untuk menyelesaikan tugasnya sendiri nih. Misalnya ya, tanpa bantuan guru. Boleh juga tanpa bantuan guru. Misalnya. Nah, untuk itu kita analisis nih capaian pembelajarannya. Kan kita punya CP ya di sini ya. Kan CP kita apa nih misalnya? Anak mampu apa? Atau di muatan pembelajaran juga boleh dilihat di sini. Kan di sini harapannya anak itu pengetahuan aplikatifnya. Oke, di sini ada pengetahuan nilai dan karakter ya. Nah, artinya kan di sini tidak sopan ya mengambil barang temannya sendiri. Tapi si Flora tadi dia sudah bisa punya jiwa mandiri karena dia mampu menyelesaikan tugasnya. Ah, oke, nanti bisa kita kembangkan nih di asesmennya. Jadi ketika kita membuat asesmen itu ya kita sesuaikan dengan materi pembelajaran apa sih yang kita lakukan hari ini. Ini nggak bisa asal nilai ya. Misalnya untuk asesmen analisis capaiannya, Flora sudah mampu, sorry, Flora belum berkembang, misalnya boleh juga dalam karakter sopan santun, misalnya ya, karena mengambil paksa stik es krim kepunyaan Tiko, misalnya. Nah, tapi untuk di Kemadainya sudah bagus nih. Flora sudah baik dalam pengetahuan ya. Pengetahuan dalam membuat boneka jari. Dan sudah memiliki karakter mandiri dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, begitu ya cara membuat catatan anekdot ya. Nah, ini setiap anak itu teman-teman silakan nih tulis nih bagaimana perkembangannya. Kalau memang anaknya ada 15 ya berarti silakan buat 15. Oke, sekarang masuk ke checklist ya. Nah, untuk di checklist ini, seperti biasa jenjangnya diisi nanti semesternya juga sama. Nah, di sini sudah ada indikator-indikator apa saja yang akan kita nilai ya, teman-teman ya. Nah, ini biasanya turunan dari, kan ada CP, ada TP, dan ada ATP. Nah, teman-teman silakan turunkan ini dari tujuan pembelajarannya atau TP ya. Anak untuk tujuan pembelajaran untuk apa sih? Misalnya menyebutkan nama lengkap dengan jelas ya. Ya, silakan dibuat indikator-indikator ini sesuaikan dengan TP yang sudah dirancang di kurikulum ya. Nanti sesuaikan dengan topik ataupun subtopiknya apa. Nah, misalnya menyebutkan nama dengan jelas ya. Oh, sudah mampu nih si siapa nama anaknya. Misalnya nama anaknya nama anaknya Putri ya. Anggap saja Putri. Boleh juga Flora tadi. Ya, biar kalian nggak bingung. Nama anaknya Flora nih. Apakah kemampuan Flora untuk menyebutkan nama lengkap dengan jelas itu sudah muncul?
Nah, kalau sudah muncul, silakan di checklist ya, teman-teman, karena ini adalah penilaian checklist. Anggap saja ini checklist, berarti kan belum munculnya bisa kita strip. Keterangannya apa? Misalnya keterangannya pada saat Flora, sorry, boleh juga keterangannya langsung aja to the point ya. Flora dapat menyebutkan nama lengkapnya dengan jelas pada saat perkenalan. Boleh dibuat, jadi harus ada keterangannya ya. Begitu juga untuk di indikator-indikatornya. Dibuat seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis asesmen dokumentasi hasil karya. Nah, teman-teman, untuk hasil karya ya silakan nanti dibuat ya. Tanggalnya tanggal berapa? Misalnya dari tanggal 7 bulan 7 2025. Terus nama anaknya misalnya di sini adalah Flora. Terus foto karya anak. Nah, itu fungsinya digital tadi ya. Ada asesmen digital di awal. Nah, nanti silakan bunda-bunda atau teman-teman itu masukkan foto hasil karya anak ya. Terus dideskripsikan seperti apa hasil karyanya. Misalnya ya, Flora sudah mewarnai ya gambar dengan baik tanpa keluar garis ya. Tapi fotonya tetap harus diupload dulu ya. Karena kan kita bisa deskripsikan ini kalau ada fotonya kayak gitu. Itu yang namanya penilaian dokumentasi hasil karya ya. Nah, sekarang ada asesmen untuk foto berseri. Nah, foto berseri ini teman-teman seperti biasa tanggalnya diisi misalnya tanggal 7 bulan 7 2025 ya. Terus ada nama anak dan dokumentasi foto minimal 3. Ya, kita masukkan 3 foto nantinya ya. Namanya Flora ya. Nanti ada foto satu, ada foto di sini ada anggap saja ada foto satu, foto dua, dan foto tiga ya. Misalnya foto satu ini untuk kegiatan satu kan Flora mampu membuat boneka jari tadi ya. Terus yang kedua ada foto Flora pada saat bermain lempar bola ya, menyebutkan nama. Yang ketiga, boleh juga sebenarnya di sini bukan hanya dokumentasi foto ya, bisa juga video. Kalau memang video berarti nanti bisa disertakan linknya ya. Misal pada saat bermain bola itu ada video ketika Flora mampu mengucapkan namanya dengan jelas ya, gitu. Dan kegiatan ketiganya apa? Tadi silakan dibuat fotonya. Terus analisis foto tersebut dengan analisis CP-nya. CP yang sudah kita tentukan di awal, apakah sudah sesuai nggak perkembangannya? Kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Mana nih kegiatan? Ini kegiatannya ya. Mana CP-nya mana? Nah, silakan CP-nya apakah sudah sesuai belum dengan apa yang ingin kita analisis kayak gitu. Dengan kegiatan yang sudah Flora lakukan. Kegiatan intinya kayak gitu ya. Oke, baiklah. Foto berseri ini merupakan asesmen terakhir ya. Contoh bagaimana cara membuat asesmen di perencanaan pembelajaran di modul ajar ya untuk kurikulum Merdeka. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun eh, ingin butuh masukan, nanti boleh via chat, WA ataupun komentar langsung di sini nanti saya jawabin ya. Oke, itu saja. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.